manusia jangan salah ya. Keduanya, nanti kita tidak bisa menepatkan kullu ummati. Sulit sebenarnya. Pemberian ketukuhan Allah tidak ada nilai salah. Tergantung selain Allah tidak ada yang bisa. Ya, sip kata orang sekarang. Ya memang disiksa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daris salam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita utamakan dan kita dahulukan, mari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita apa yang Allah anugerahkan atas kita selaku hamba-hambanya dalam bentuk kenikmatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik lahir maupun batin. Kita bisa mensyukurinya, mensyukuri dengan memanfaatkan atau menggunakannya sebagaimana yang Allah inginkan dengan memberikan nikmat tersebut. Seperti apa yang Allah inginkan, bagaimana yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah agar nikmat yang Allah anugerahkan tersebut kita gunakan pada hal-hal yang memang diridhai oleh Allah. Begitu kita menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan pada hal-hal yang Dia ridhai, maka pada saat itu berarti kita bersyukur. Sebaliknya, kalau kita menggunakannya bukan pada hal-hal yang Dia ridhai, maka sebenarnya kita kufur. Maaf kata, sekalipun mungkin lidah kita mengucapkan alhamdulillah, tapi dalam tindakan, sikap, perilaku justru menyalahi apa yang diinginkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita pandai dan mau senantiasa bersyukur, Allah sesuai janjinya akan menambah nikmat yang ada pada kita, yang tentu saja juga sejalan dengan tambahan nikmat tersebut kita pun akan menambah, akan melipat gandakan bakti kita, ketundukan kita atau loyalitas kita kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya mari kita ikhlaskan salawat dan salam kita buat panutan kita, qudwah hasanah kita, Rasul terakhir, Rasul pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga buat keluarga beliau, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang menghidupkan senantiasa sunnah-sunnah beliau, menegakkan senantiasa sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan tercurah atas mereka semuanya salawat dan salam kita hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Jannatul Muluk yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati,
syariat Islam sebutan untuk hukum-hukum Allah dan syariat dari kata-kata syara'a yang pengertiannya membuat, membikin atau menetapkan. Siapa yang membuat, siapa yang membikin, siapa yang menetapkan, begitu disebut syariat Islam, maka dia sebenarnya adalah syariat Allah. Berarti yang membuat adalah Allah. Tidak ada campur tangan, tidak ada intervensi manusia dalam hal membuat hukum. Dan hukum di sini dimaksudkan adalah hukum syara yang nanti kemudian diwadahi atau terwadahi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti selain hukum syara atau syariat itu tadi, ada juga yang disebut dengan hukum kauniyah. Hukum kauniyah itu sebutan untuk yang biasa kita sebut dengan hukum alam. Supaya manusia jangan salah ya. Atau supaya manusia jangan latah. Latah gimana sih? Latah begitu nyebut hukum alam seakan-akan bukan hukum Allah. Seakan-akan hukum alam ada dengan sendirinya. Ya padahal hukum Allah juga hukum alam adalah hukum Allah, yang sebutan lainnya nanti disebut dengan hukum kauniyah. Al-kaun semesta ya. Universal, universe, langit, bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah nanti yang dimaksud dengan alam semesta. Nah, pada alam ada juga hukum. Hukum itu tadi nanti disebut dengan hukum alam. Tapi jangan berhenti di situ. Hukum alam siapa yang membuat? Hukum alam yang membuat adalah yang menciptakan alam itu sendiri. Siapa yang menciptakan alam? Ya itulah dia, Allah Azza wa Jalla, Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatunya, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, maupun yang ada di antara keduanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah pada kesempatan ya malam hari ini ya kita tentu saja butuh untuk selalu memahami, untuk selalu mempelajari yang namanya hukum Allah. Sebenarnya yang baik hukum syariat maupun hukum kauniyah, kedua-duanya sebenarnya kita butuh mempelajarinya, kita butuh untuk mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, nanti kita tidak bisa menepati.
nanti kita tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dengan hukum-hukumnya. Kalau kita di dalam menjalani hidup ini tidak menepati hukum-hukumnya, maka berarti ya, kita bisa jadi kalau mengingkari secara nyata nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar itu sebutan yang sedikit lebih halus lah, sebutan untuk orang-orang yang kafir. Mau dikatakan kafir, tidak mau kan? Iya. Kalau kita nanti mempelajarinya dan kita paham apa yang semestinya, tapi kemudian kita masih berhukum dengan selain hukum Allah, maka bisa jadi kita akan tergolong nanti orang-orang yang menyekutukan Allah, yang disebut dalam istilah Al-Quran dengan al-musyrik, bentuk tunggal. Kalau bentuk jamak al-musyriku. Kita ngerti, kita paham, tapi kita tidak mau menepati, dan kita berpura-pura menepati, nanti tergolong orang-orang yang munafik. Wal'iyadzu billah. Nah, semuanya yang memang tidak menepati hukum-hukum Allah, entah itu kafir, entah itu musyrik, entah itu munafik, punya konsekuensi, punya risiko dosa, dan dosa akan dibalas dengan siksa atau dengan azab. Itu yang harus kita pahami dan kita dahulukan untuk kita memahaminya. Ya. Begitu nanti terkait dengan ketidaktundukan, ketidakpatuhan kita terhadap hukum-hukum Allah. Memang dosa ada yang bisa diampuni dan ada yang tidak bisa diampuni. Apa saja yang bisa diampuni, apa saja yang tidak bisa diampuni, ya juga kita harus tahu kita ya. Nanti kalau kita tidak tahu, kita tenang-tenang saja, selalu berbuat dosa, selalu melakukan pelanggaran. Sementara Allah tidak akan mengampuni. Ya. Kasihan kan? Kita merasa aman, kita merasa di zona aman, padahal justru zona yang sangat berbahaya. Janganlah. Baik, ya, kesempatan yang tidak terlalu lama ini, tidak terlalu luas ini, ya, kita ingin manfaatkan membahas dosa-dosa yang bisa diampuni dan tidak bisa diampuni. Yang bisa diampuni dan yang tidak bisa diampuni. Tapi kita batasi ini bagi orang yang memang menyatakan dirinya sebagai muslim, sebagai mukmin. Tidak, kita dalam kesempatan ini membahas orang-orang yang nyata-nyata tidak muslim, tidak mukmin.
Karena yang nyata-nyata tidak muslim, tidak mukmin itu tidak ada kebaikan sama sekali di mata Allah atau di sisi Allah. Untuk kita bedakan dengan orang muslim, orang mukmin. Setiap muslim yang benar-benar muslim, setiap mukmin yang benar-benar mukmin, pastilah di samping ada kebaikan juga ada harus ngaku ya. Sayalah mendahului. Di samping ada kebaikan, pastilah juga ada keburukan. Di samping ada nanti yang Allah sediakan ganjaran pahala, jangan-jangan atau pasti. Yang lebih nyaman itu ya pastilah. Pasti juga nanti ada ganjaran atas dosa kita atau balasan atas dosa kita. Ya biar kita jangan merasa aman lah. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faman aba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Apa tadi kata Nabi? Semua umatku akan masuk surga asal benar-benar umat Muhammad. Siapa umat Muhammad? Yang ittiba, yang mengimani kalau beliau itu adalah utusan Allah dan kemudian mengikuti apa-apa yang beliau gariskan dalam sunnah beliau. Setiap umatku akan masuk surga kecuali, ada pengecualiannya, kecuali yang memang enggan, kecuali yang memang ogah. Minjam bahasa seberang, ada orang yang ogah masuk surga, kok bisa-bisanya. Akhirnya ditanya oleh sahabat, siapa yang ogah masuk surga itu wahai Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Baru dijawab oleh beliau, yang mentaati aku, yang menjalankan sunnah-sunnahku, ya itulah nanti yang akan masuk surga. Tapi yang tidak menjalankan sunnah-sunnahku, itulah yang enggan, yang ogah masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku itu ya akan masuk surga. Tapi yang justru bermaksiat kepadaku, yang tidak pernah menepati sunnah beliau, yaitulah orang yang tidak mau masuk surga. Ya, jelas banget ya. Mau masuk surga, sunnah Rasulullah diabaikan. Tidak didaftar kita. Satu ya. Nah, jadi artinya orang yang tidak mau mengamalkan sunnah Rasulullah, tidak ada harapan dosanya akan diampuni. Tidak ada harapan dosanya akan diampuni. Karena dia tidak mengimani dan tidak menjalankan. Nah, kalau kemudian
tidak menjalankan, ini juga berisiko juga kadang-kadang dibahasakan. Kalau tidak menjalankan sebagian, tidak apa-apa, nah kan berisiko kan. bukan tidak apa-apa, apa-apa lah. Cuma maksud kita adalah orang mengimani saja. Sunnah-sunnah Rasulullah itu wajib dijalankan. Tapi nanti ada orang sebagian dia jalankan, sebagian tidak. Namun dia tetap mengimani, maka di situ menjadi dosa. Nah, kalau sudah dosa bisa dimaafkan, bisa tidak. Bisa dimaafkan, bisa tidak. Dan kita tidak bisa memastikan pasti akan dimaafkan, tidak bisa. Cuman nanti syarat-syaratnya ya ada. Gimana supaya dosa itu bisa dimaafkan? Jangan ditawar-tawar masalah iman. Kalau masih menawar iman, oh saya tidak percaya itu sunnah Nabi, padahal sunnah Nabi, ya salahlah kita dan tidak akan diampuni. Tapi kalau kita percaya, mengimani saja ini memang sunnah Nabi, ya cuman ya saya masih belum menepati, dia berdosa. Tapi kalau tidak mengimani, berdosa dan dosanya tidak bisa dimaafkan. Karena permasalahannya adalah permasalahan iman. Sedangkan iman itu tidak bisa ditawar-tawar. Iman tidak bisa ditawar-tawar. Iya. Dan iman bukan perkara yang sulit sebenarnya. Bukan perkara yang sulit untuk kita iman, untuk kita percaya. Tidak perlu ada yang tersinggung. Maksud Ustaz apa sih? Untuk iman itu tidak disyaratkan harus pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak disyaratkan itu, tidak disyaratkan itu. Iya sekalipun ya tentu juga ada nilai lebih orang yang memang pendidikannya relatif tinggi. Asal ya itu tadi kembali lagi. Ya asal iman, dan iman tidak menuntut syarat harus melalui perguruan tinggi, harus S1, S2, S3, harus nanti guru besar, harus profesor, enggak. Ada aja guru besar yang imannya enggak beres kan. Iya, ada saja profesor botak ya, tetapi justru pahamnya sekuler. Nah, ada saja ya, profesor ya justru orientalis, ahli ketimuran, mempelajari Islam untuk menggembosi Islam. Nah, jadi gimana sih kata Ustadz, tidak harus lewat perguruan tinggi, bahkan tidak harus orang melalui pendidikan formal. Gimana sih? Iman itu kan persoalan fitrah. Iman itu kan sebenarnya, maaf ya kadang-kadang terpaksa membawa istilah-istilah yang kekinian, istilah-istilah populer. Iman itu sebenarnya anugerah, karunia, giving, pemberian dari Allah. Asalnya ya, aslul iman ya, nanti menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan lain lagi. Tapi aslul iman itu adalah anugerah, pemberian. Itu yang disebut nanti dengan fitrah. Fitrah mengajarkan kepada setiap manusia adanya keyakinan. Keyakinan kalau ada kekuatan di luar diri dia. Keyakinan kalau ada yang mengatur hidup dia. Nah, itulah iman. Tapi bagaimana kemudian iman ini bisa tumbuh subur? Bagaimana iman ini bisa benar? Karena kalau bicara iman,
Orang seberang juga iman juga kan. Orang seberang juga ngaku juga kami beriman juga. Iman ala mereka. Tapi 100% salah. Jangan begitu Ustaz. Kalau yang diimani bukan Allah Al-Wahid, Al-Qahar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan seterusnya. Asma Allah yang 99. Ya pastilah keliru. Iman kalau Allah itu esa, kalau Allah itu tunggal, kalau Allah itu maha segala. Tapi kemudian tidak percaya dengan hukum-hukum Allah tadi, nggak jadi iman juga. Nah sehingga untuk meyakini kalau Tuhan itu ada, kan tidak sulit kan? Sudah ada dari dalam. Tapi kemudian Allah yang ada dan tidak sebagaimana makhluk-makhluk ciptaannya, bagaimana kemudian dipahami, dipelajari. Untuk memahami dan mempelajarinya tetap saja juga bukan hal yang ribet, bukan hal yang sulit amat, tidak. Allah pencipta berbeda dengan yang diciptakan. Sudah kan enggak lagi orang berpikir macam-macam kan. Jelasnya Allah berbeda dengan makhluk. Sulit? Kan enggak sulit kan. Ya kalau masih ada samanya ya bukan Allah. Kalau masih ada samanya bukan mukhalafatuhul lil hawa diti. Kalau di kampung kan sifat 20 ya. Ya sekalipun sifat Allah itu bukan hanya 20. Ya, tapi tauhid Asy'ariyah membatasi sifat Allah 20. Kalau ahlu sunnah ya sifat Allah itu sebanyak yang disebutkan di dalam Al-Quran, sebanyak yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Allah itu Allah di atas, Allah beristiwa. Ya itu kan yang memang sifat Allah seperti itu. Iya. Tapi orang-orang belakangan kadang-kadang ribut. Ya kalau Allah di atas berarti bertempat dong Allah. Gimana menyelesaikan? Menyelesaikannya adalah atas dalam pengertian di luar batas ruang dan waktu. Di wilayah yang memang tidak ada ruang, tidak ada waktu. Dia tidak ada ikatan dengan ruang, tidak ada waktu. Itulah atas. Sehingga dikehendaki atas adalah memang tempat yang memang sangat-sangat istimewa, tempat yang memang sangat-sangat ya hanya yang menempati tempat itu Allah Azza wa Jalla semata. Ya tapi ya kalau kita kemudian begitu atas ya, nanti jangan-jangan mau mencari Tuhan ke atas, tidak akan ketemu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah tadi ya, jadi pertama bahwa semua hadis Rasulullah tadi ya, semua umat Muhammad akan diampuni, akan masuk surga. Gimana dengan yang berdosa? Yang berdosa bisa diampuni langsung dan bisa tidak diampuni. Yang tidak diampuni dibalas dulu kesalahannya dalam bentuk siksa. Dan manusia disiksa, yang meninggal, yang mati di dua
tempat. Tempat yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Di kubur ada siksa. Seperti apa? Ya saya juga sudah merasakan. Tapi kita imani. Kita akan merasakan nanti kalau sudah mati. Nah, karena urusan-urusan yang memang akan datang bahkan gaib itulah. Lah kok manusia sulitnya diajak iman, benar-benar iman yang bersih. Karena ya itulah, pikirannya itu selalu ke alam nyata saja. Mati, iya, ya mati busuk kan, ya busuk selesai kan. Ya itulah kalau bicara alam nyatanya. Tapi bukankah yang gaib itu pun juga nyata adanya? Iya. Kalau kita tidak percaya kepada perkara-perkara yang gaib, yang memang sulit orang untuk diajak iman yang nyata-nyata, kita harus yakini bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah sesuatu yang gaib. Kita akan melihat Tuhan memang nanti kalau sudah mati. Itu yang pertama, siksa kubur. Yang kedua, wa adzabin nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Azab siksa api neraka. Ya ini memang disuruh dibaca oleh Nabi nih, doa ini nih. Kapan tempatnya? Pada tahiyat akhir. Ya cuman mungkin kebanyakan kita kayaknya tidak sempat baca ini. Ya. Bil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa jadi ya. Atau ada yang ngebut. Atau ya berkat salawat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, tumak ninahlah. Sempatkanlah membaca. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang Islam bukan berarti orang yang tidak punya dosa. Ada pahala, ada dosa. Ya. Dan dosa ada yang bisa diampuni, ada yang tidak bisa diampuni. Nah, kalau tidak bisa diampuni dan dia benar-benar orang yang beriman, maksudnya adalah dia dibalas dahulu dengan dosanya, dengan kesalahannya. Itu yang dimaksud tidak diampuni. Ya. Tapi nanti ada yang bukan muslim, bukan mukmin. Iya. Itu nanti tidak ada kebaikan sama sekali. Sudah tadi di awal ya, tidak ada kebaikan sama sekali kalau bukan muslim. Kafir tidak ada kebaikan di akhirat. Munafik tidak ada kebaikan di akhirat. Musyrik tidak ada juga kebaikan di akhirat. Cuman yang musyrik ini yang rawan. Kenapa rawan? Kafir jelas. Munafik ya tidak jelas ya. Jelas hukumnya. Orang pura-pura aja kok, tapi kita tidak boleh nunjuk orang. Ya, paling juga jangan. Idza ra'aitum ahadan ya'tadul masjid, idza ra'aitum ahadan ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang biasa sering ke masjid, ya sudah saksikanlah dia orang beriman. Persoalan ternyata hatinya enggak, yaitu urusan dia. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, kenapa rentan, kenapa rawan musyrik? Karena orang musyrik ini orang yang beragama, orang yang menyatakan muslim tapi menyekutukan Allah, itulah rawannya. Masih meminta kepada selain Allah, itulah rawannya. Masih berlindung kepada selain Allah, itulah rawannya. Masih meyakini ada yang bisa mencelakakan selain Allah, itulah rawannya. Padahal dosa syirik bukan hanya tidak bisa diampuni, iya,
tambahannya menggugurkan amal yang lain-lainnya. Lihat, jadi biar rajin sholat tapi menyekutukan Allah, tidak ada nilai sholat. Kata siapa Ustaz? Lah, kok kata siapa? Ya kata Allah. Kita hanya menyampaikan, meneruskan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Kan itu kan di dalam Al-Maidah ayat 72, akhir Al-Maidah ayat 72. Nanti Al-An'am 88. Wa may yusyrik billah, bukan wa may yusyrik, walau asyraku la yahbatanna amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya kalau orang sudah menyekutukan Allah, maka hapus seluruh amalnya, hapus seluruh amalnya, tidak ada nilai. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Rawan kan? Bukan rawan lagi, sangat rawan, sangat berisiko yang namanya menyekutukan Allah. Makanya murnikan iman, murnikan tauhid. Tidak ada yang bisa memberi selain Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan selain Allah, tidak ada tempat gantung selain Allah, tidak ada yang menguasai menjaga satu lingkungan selain Allah. Sebenarnya tidak sulit kan? Ya cuman manusia itu gampang banget tergoda atau gimana? Ya begitu ngelihat ya, batu unik, wah ini bisa ada penunggunya nih. Begitu melihat hutan lebat, wah ini bisa ya, ada yang menjaga. Merinding bulu kuduk saya, kan? Bisa-bisanya buat keyakinan. Jangan. Berikut kita tambahkan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan. Nah, bagus lagi ini nih. Semua umatku akan dimaafkan, kata Nabi. Illa mujahirin, kecuali illa al mujahirin. Mujahirin bukan muhajirin ya. Yang satu muha, yang satu muhajirin, yang ini mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan asal dia benar-benar beriman, asal imannya benar-benar iman tauhid. Ini harus diulang-ulang. Jangan sampai kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi akidah tidak beres. Jangan sampai rugi. Ya itu kan paham Ustaz, bukan masalah paham, ini masalah dalil. Ya itu kan grupnya Ustaz, bukan masalah grup, bukan masalah kelompok. Kalau bicara Islam, bicara Quran, bicara sunnah. Ya kelompok silahkan lah, menyesuaikan dengan Islam. Iya, kita tidak melarang orang berbaur dengan kelompok A, B, C. Tapi satu catatan. Apa catatannya? Jangan menutup diri, jangan eksklusif kata orang sekarang. Jangan, terbukalah. Jangan merasa di atas angin. Jangan. Iya. Nanti yang benar hanya kita, orang lain salah. Bahaya. Nah, semua umatku akan dimaafkan kecuali orang yang belak-belakan, kecuali orang yang terang-terangan, kecuali orang yang bangga dengan dosa. Pantas banget tidak diampuni. Siapa yang tidak berani melakukan itu, padahal dilarang oleh agama? Siapa yang tidak berani minum di tengah orang banyak? Saya yang berani. Siapa yang berani melarang saya?
Siapa yang berani melarang saya? Pantas neraka, pantas. Kenapa? Karena menantang. Yang ditantang siapa? Yang ditantang sebenarnya Tuhan. Udah diampuni. Oh, tadi malam asik banget. Saya membuat. Padahal diharamkan. Ini orang yang bangga dengan dosa-dosa, bangga dengan kesalahan, enggak bakalan diampuni oleh Allah. Setuju? Ya, setuju banget kita kan. Nah, jadi orang yang melakukan kesalahan, dia kemudian mengaku salah, dia kemudian minta ampun, masih ada harapan. Tapi udah salah, bangga lagi. Katanya kalau salat harapan dapat surga, kalau tidak salat neraka. Ya saya yang tidak salat. Memangnya surga neraka itu dia yang punya aturan. Lah orang-orang yang bicara yang gini nih ceplos-ceplos, nggak ngerti agama, berbahaya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi kalau begitu ya, dosa yang bisa diampuni, dosa selain syirik, dan bisa diampuni dosa selain syirik atau tidak diampuni. Maksud tidak diampuni dosa selain syirik di sini adalah dia memang disiksa dulu. Disiksa di mana? Kalau bukan di alam kubur, nanti di neraka. Di alam kubur disiksa, nanti di neraka ya juga bisa jadi akan disiksa lagi ya. Tapi kalau qadarallah dia sudah disiksa di kubur, tidak disiksa lagi di neraka umpamanya, ya sudah itu urusan Allah lah. Tapi pasti banget bagi pendosa nanti ada azab kubur, ada siksa api neraka. Nah, kalau sudah disiksa, maka nanti dia berhak dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Siapa itu tadi? Orang yang beriman. Sekalipun beriman, bukan berarti tidak punya dosa. Lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Siapa yang diminta oleh Allah untuk tobat? Orang beriman kan. Tapi sekali lagi iman yang benar, bukan imannya yang salah, tapi gawian, kerjaan, perbuatan yang salah. Kalau iman salah juga tidak akan diampuni. Makasih dan mohon maaf. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.